Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Indra bisa minta tolong untuk disiapkan. Iya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Indra bisa disebutkan temannya yang tidak masuk hari ini siapa saja? Saudara Puan, Pak. Oh, Puan. Iya. Kenapa dia? Puan sakit, Pak, udah 2 hari. Oh, sakit. Iya. Terus saudara Rizky. Rizky gak ada kabar, Pak, hari ini. Jadi Oh, nggak ada yang bisa iya. balik. Alfa ya? Iya. Oke, baik. Bapak akan mulai memasuki materi kita kali ini. Jadi materi kita kali ini adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Ada yang tahu ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi itu berhubungan dengan jual beli ya, Pak? Ya, bisa. Iya. Ada Terus lagi? pekerjaannya, Pak. Bisa. Ada lagi? Mudah, Pak, segitu, Pak. Oke, jadi Bapak jelaskan asal muasalnya ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ekois dan nomos, dan ekois itu sendiri yang artinya adalah rumah tangga dan nomos itu adalah peraturan. Jadi bisa disimpulkan ekonomi itu sendiri yang berarti adalah peraturan rumah tangga atau mengatur rumah tangga. Terus di sini kegiatan ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan agar bisa mencapai kesejahteraan dalam hidup. Ada yang bisa mengerti? Apa ada yang mau bertanya? Ya, lebih paham, Pak. Ya, jadi seperti misalkan nih, kesejahteraan dalam hidup itu adalah seperti misalkan Indra nih. Indra misalkan kerja dari muda sampai tua nanti, mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Itu adalah kesejahteraan dalam hidup dan bisa disebut sebagai kegiatan ekonomi. Iya, Pak. Terus tujuan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya, terutama kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer itu seperti apa, Pak? Jadi kebutuhan primer itu seperti sandang, pangan, dan papan. Oh, iya, Pak. Dan di sini ada 4 pelaku ekonomi yang harus kita tahu, yaitu yang pertama adalah rumah tangga yang tadi kita sebut ekois dan nomos itu. Iya, Pak. Yang kedua adalah perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Bapak jelaskan dari yang pertama ya, adalah rumah tangga. Rumah tangga itu adalah menyediakan faktor produksi kepada pelaku ekonomi lain. Contohnya misalkan seperti menyewakan tanah atau alam yang dimiliki oleh si rumah tangga itu tersebut. Iya. Yang kedua, menawarkan sumber tenaga kerja yang dimiliki. Yang ketiga, menawarkan sumber keahlian yang dimiliki kepada pribadi masing-masing. Terus yang kedua di sini ada perusahaan. Jadi perusahaan itu melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonominya. Contohnya seperti misalkan produksi barang dan jasa. Iya, Pak. Terus yang kedua, menjual produksi kepada si rumah tangga yang tadi kita sebut Iya. pertama. Terus yang ketiga, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa yang dijual kepada perusahaannya. Terus yang ketiga, di sini ada pemerintah. Jadi pemerintah itu sendiri berbeda dengan rumah tangga atau perusahaan, dan pemerintah itu sendiri dia bilang beda karena menjalankan kegiatan ekonomi untuk kepentingan umum. Contohnya itu seperti apa, Pak? Contohnya mengumpulkan dana dari masyarakat. Pemungutan pajak ya, Pak? Ya, seperti pajak. Terus yang kedua, melakukan kegiatan ekonomi
dengan badan-badan usaha milik negara. BUMN ya Pak. Badan-badan ya benar. Contohnya seperti apa? Pertamina itu Pak. Ya Pertamina bisa, PLN listrik. PLN dan Damri dan lain sebagainya. Oh. Terus yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan negara lain. Dan yang terakhir di sini adalah masyarakat luar negeri. Jadi di sini kenapa masyarakat luar negeri? Karena setiap negara pasti membutuhkan negara lain dalam menjalankan ekonomi. Iya Pak, pastinya itu. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang tahu, teman-teman? Kenapa kita membutuhkan masyarakat luar negeri atau negara-negara lain untuk berekonomi? Untuk jual beli barang Pak. Nah, Contohnya. contoh seperti jual beli barang, ekspor dan impor barang, dan lain sebagainya. Contoh kecilnya, misalkan ini hanya bayangan ilustrasi saja ya. Iya Pak. Jadi misalkan seperti mobil, siapa yang tahu mobil supercar, Lamborghini? Oh iya Pak, Lamborghini. Misalkan Lamborghini itu kan dibuat oleh negara Italia. Iya. Nah, negara tersebut itu memproduksi mobil tersebut tidak hanya untuk dipakai di negara tersebut saja, tapi diekspor ke luar negeri untuk dipakai, diperjualbelikan, maksudnya kepada negara-negara lain yang meminatinya. Dan itu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri, dari negara lain dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya masyarakat itu sangat tergantung dengan alam sekitarnya terhadap macam-macam pekerjaan, karena begitu pula macam-macam alam dan sekitarnya. Jadi ada yang mengerti tentang perkataan yang tadi. Jadi banyaknya macam-macam pekerjaan itu tergantung dengan macam-macam alam dan sekitarnya. Kalau tempat saya itu Pak kan banyaknya pegunungan. Iya. Kalau untuk menjalankan roda ekonomi itu semacam seperti apa Pak? Ya mungkin kalau di daerah-daerah pegunungan itu kan banyaknya perkebunan ya. Iya. Nah, jadi kayak misalkan sawah atau perkebunan gitu kan. Jadi mungkin masyarakat sekitar itu menjalankan ekonomi dengan seperti bertani, atau berkebun atau berternak dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalkan Indra tinggal di kota, iya, Indra kan pasti acuannya ingin menjadi karyawan kah atau menjadi usaha kah? iya, Ya kan? Jadi segala suatu pekerjaan itu tergantung dengan alam dan sekitarnya. Iya Pak. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Iya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Apa Indra? Ilmu ekonomi adalah ilmu aturan rumah tangga untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Ya, jadi misalnya nih Bapak luruskan ya. Iya jadi, Pak. Ilmu ekonomi itu adalah untuk mengatur rumah tangga atau keluarga. Iya. Dan ilmu ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama kebutuhan primer dan lain sebagainya. Iya Pak. Oke, sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Terus berhubung Bapak bawa media pembelajaran, tapi berhubung banyak teman kita yang tidak masuk. Iya Pak. Jadi mungkin Bapak akan mengaplikasikan media ini di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara bermain media ini. Jadi untuk memainkan media ini nanti Bapak akan membagi kelompok di kelas kita sekitar kurang lebih 4-6 orang yang terdiri dari masing-masing kelompok. Nanti Bapak bikin kelompok dan Bapak bikin giliran untuk maju satu persatu untuk memainkan smart pin bundle ini. Jadi perwakilan ya Pak kalau untuk main gitu. Jadi nanti kan hanya ada 6 orang yang Bapak pilih, misalkan satu kelompok itu 6 orang. Iya. Dan itu maju semua, tapi yang hanya Bapak untuk mengaplikasikan media ini hanya 3 orang. Oh Jadi iya. untuk berdiskusinya itu untuk satu kelompok itu. Oh iya Pak. Jadi untuk meminimalis waktu juga. Oh iya.
Dan cara permainannya ini cukup mudah ya, jadi cukup seperti kita mengambil bola ini terus menjatuhkan seperti ini. Nah ini kan kalau ini Oh iya. nih, Iya Pak. kita ulang lagi. Kita ulang. Nah misalkan masuk di sini. Oh iya Pak itu. Dan di sini nanti kita ambil soal. Soal. Di sini tuh di dalam ini tuh nanti ada berisi soal itu tentang materi yang Bapak jelaskan pada hari ini dan pertemuan besok. Oh iya Pak. Nah nanti dari soal itu bisa didiskusikan dengan kelompok yang maju. Jadi seperti itu. Oh iya. Tapi untuk media ini nanti ya kita aplikasikannya setelah teman-teman banyak yang Minggu masuk. besok dong Ya Pak. benar. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.